Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar untuk menyelesaikan operasi aritmatika dengan menggunakan 3 register di bahasa Assembly ARM v7. Oke, baik. Pertama-tama kita pakai website ini, cpulator01xz.net. Nih, nanti kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya. Oke. Jadi pertama-tama di sini seperti yang bisa kita lihat ada global start, kemudian di sini ada label start. Nah, kalau misalnya kalian coding bahasa Java, di situ kan ada public class, public static void main. Nah, hal yang ada di sini tuh mirip sama yang ada di Java. Jadi ini tuh tempat dimana si programnya ini akan dijalankan, atau entry pointnya dimana programnya akan dijalankan di awal. Itu sama seperti fungsi main di Java ya, kayak begini. Jadi kalau kalian nulis kode, kalian nulisnya di bawahnya di sini, seperti itulah. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah ekspresi matematika, kemudian kita selesaikan di assembly ini dengan 3 register dan juga addressing yang direct atau addressing langsung. Oke, baiklah. Di sini kita buat komen ya. Ini tuh kayak /2 di Java. Jadi ini gak akan dibaca sama program. Ini bisa kita buat untuk nulis segala sesuatu seperti penjelasan segala macam lah yang kita inginkan lah. Kalau begitu di sini kita coba tulis program untuk menyelesaikan ekspresi matematika. Nih, misalnya ekspresi matematikanya tuh kita buat yang gampang aja ya. 5 tambah 7 minus 2 tambah 3. Kayak gitu. Kemudian dengan 3 register dan direct addressing atau addressing secara langsung. Kayak begini. Oke, baik. Jadi kalau kita di assembly, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan nilai-nilai yang kita ingin proses ke dalam registernya dulu. Soalnya di assembly kalau kita memakai instruksi seperti add, sub, yang kayak begitu, itu tuh harus melewati register, nggak bisa dia melewati nilai langsung. Cara membuatnya adalah kita pakai move ya, move. Misalnya R1 R0 deh, R0 5. Nah, ini adalah contoh dari kita memindahkan si nilai 5 ke R0. Oke, jadi ini tanda pagar buat apa sih gitu. Di sini tuh artinya move ya. Jadi kita memindahkan nilai si 5 ke R0. Nah, jadi tanda pagar ini tuh si 5 ini artinya dia merupakan sebuah immediate value atau nilai langsung, sebuah nilai asli gitu. Sebuah nilai bisa kita bilang kayak nilai integer lah. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bisa memindahkan register 1 ke register 2. Misalnya gini, register move R1 R0. Berarti ini artinya kita memindahkan nilai dari si register 0 ke register 1. Kayak begitu ya. Ini sama seperti kita variabel di Java, coba ya. Kayak begini ya. Misalnya kayak begini. Kita bikin variabel integer, int a sama dengan 5 misalnya. Kemudian kita bikin yang kedua, int b sama dengan a. Nah, seperti ini bisa kan ya di Java. Jadi si a ini sama dengan 5. Ini nilai langsung ya, 5 kan. Nah, kita juga bisa masukin nilai dari si a dengan cara manggil si a-nya. In b sama dengan a. Jadi kita masukinnya tuh variabel, kita masukin ke variabel lain. Enggak kita pakai nilai langsung kayak 5, 10, nilai integer yang langsung tuh enggak kita pakai. Kita pakai variabel kayak begini. B sama dengan A. Yang awalnya A sama dengan 5. Nah, jadi di sini kasusnya juga sama. Di assembly ini kasusnya juga sama. Tapi kita bedanya pakai tanda pagar ini untuk membedakan kalau dia nilai langsung atau bukan. Soalnya kan kalau kita nggak pakai tanda pagar, nanti dia ngiranya register kayak begini. Tuh, dia ngiranya register tuh. Ini register, ini nilai langsung. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba
yang 7 yang ada di sini, ini kan harus dalam kurung dulu ya, berarti ini terus ke sini baru ke semuanya. Berarti kita mindahin nilai dari 7 dulu, 7 ke R1. Nah, habis itu kita yang kedua ya, R2 2. Mindahin nilai 2 ke register kedua. Kemudian kita mindahin nilai 3 ke register ketiga. Nah, kayak begini. Dia itu cuma kayak variabel aja ya. Dia nanti registernya bakal nyimpan tuh. Oke. Nah, tadi kan operasinya tuh yang dalam kurung dulu ya. Berarti hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat instruksi add-nya. Karena di sini kita cuma pakai tambah dan kurang ya. Berarti kita cuma pakai add dan subtract. Kalau ada kali berarti kita pakai mul atau multiply. Berarti di sini kita coba panggil add dulu ya. Add. Ini adalah instruksi add. Nah, instruksi add ini dia menerima 3 register. Nah, 3 register ini bisa kita 3 register yang dia terima ini bisa kita sebut dengan parameter ya. Berarti dia menerima 3 parameter. Kayak di metode di Java. Kita anggap aja dia nerima 3 parameter gitu ya. Berarti kayak begini nih contohnya. R4, R0, R1. Nah, ini artinya dia akan menyimpan nilai dari register R0 dan R1 yaitu ini 5 dan 7 ya, seperti ini 5 dan 7. Dia akan menyimpan nilai dari pertambahan mereka berdua. Jadi 5 dan 7 ini, R0 dan R1 ini mereka tuh digabung ditambah kemudian disimpan di R4. Jadi parameter pertama ini kita sebut parameter ya. Parameter ini tuh dia adalah tempat di mana si nilai akan disimpan. Karena di sini kita sudah memakai R0 sampai R3 dan yang belum terpakai adalah R4. Berarti kita pakai R4 yang belum terpakai nih. Soalnya ini 3 register. Jadi boleh 3 ya, kayak begini. 3 register yang berbeda tuh boleh dipakai. Oke, berarti tadi di sini nilai yang akan dijumlahkannya. Ini nilai di mana penjumlahannya akan disimpan. Oke? Ini nilai yang akan kita jumlahkan dan ini nilai di mana hasilnya akan disimpan. Kayak begitu. Oke. Berarti yang pertama selesai ya. Sekarang kita loncat ke sini dong. Soalnya ada tanda kurung. Berarti add apa? R2 dan R3. Kita simpan di R5 aja nih yang belum ada, yang belum nyimpan apa-apa kan. R5, R2, R3. Nah, hasilnya jadi ya. Yang terakhir apa? Semuanya, hasil dari semua ini kita kurangi. Hasil dari ini dan ini kita kurangi ya. Kita kurangi. Oke. Berarti tadi kita nyimpennya kan ini kita simpan di mana? Di register R4. Tuh. Kita simpan di register R4 dan ini kita simpan di register R5. Hasilnya. Berarti kita menjumlahkannya sub kita simpan di register 6 misalnya ya. Karena register 6 ini kan belum dipakai ya. R0 sampai R5 udah kita simpan di register 6 hasilnya. Nah, sekarang kita kurangin register 4 dengan register 5. Nah, kayak begitu. Soalnya kan ini register 4 tuh nyimpen yang ini kan jumlahannya tuh. Register yang 5 nyimpen yang ini. Nah, karena si ini duluan kan daripada si ini, berarti kita kuranginnya tuh dari yang pertama dong. Berarti kita kurangin R4 dan R5 tuh. Kayak begini ya. Kita simpennya R4 dulu ya, ingat tuh. Karena tadi R4, R5. Kayak begitu ya. Nah, coba ya sekarang kita jalanin. Compile and load ya. Kalau udah nih, compile and load. Nah, nanti kalian bakal dibawa ke menu disassembly ini. Kalau kalian pengen balik ke editor, tinggal pencet lagi ini. Tuh. Nah, nih di sini kalian bisa lihat ya. Di sini tuh ada hasil program kalian nih, debuggernya ya. Jadi di sini tuh kita bisa ngeliat gimana program kita dijalankan. Dan nanti nilainya bakal muncul di sini. Ini register ya. Itu register yang kita pakai di sini ya, registernya. Nah, nanti nilainya tuh bakal muncul di sini. Kita pakai step into yang artinya nanti kita per baris dibaca ya. Step into, lihat register 0 5, move 5 ke register 0. Lihat
register 0 sekarang punya angka 5. Ini kita jadiin desimal deh nih. Ini kalian bisa ganti ya, ini kan heksadesimal nih, kalian bisa ganti ke desimal. Desimal unsigned biar nggak ada minus, desimal signed biar ada minus. Jadi kalau kalian pengen lihat minus, misalnya di penjumlahan kalian ada minus, kalian pakai desimal signed. Kalau nggak ada ya boleh pakai unsigned aja. Tuh, lihat jadi desimal ya. Sekarang R0 memuat nilai 5 yang tadi kita masukin. Coba kita step into lagi. Nah, sekarang R1 nih punya nilai 7 yang tadi kita masukin. Sekarang seterusnya juga R2 punya nilai 2, R3 punya nilai 3. Nah, sekarang kan udah nih ya. Sekarang adalah penjumlahannya nih. Kita sekarang ada di penjumlahan. Kita coba step into lagi. Nah, lihat. 5 ditambah 7. Ups. Tadi ini nilainya 7. Nah, lihat. 5 ditambah 7 kan. Register 0 tadi kita nyimpen 5, register 1 tadi kita nyimpen 7. 5 ditambah 7 hasilnya 12 tuh di register 4. Kita kan simpen tadi di register 4 tuh. Add R4, R0, R1. Sekarang register 4 bernilai 12. Kita step lagi, kita nyimpen R2 ditambah R3 ke register 5. Nah, 2 ditambah 3. Hasilnya jadi 5. Ya tuh kan? 5. Oke. Sekarang kita mengurangi hasil dari R4 dan hasil dari penjumlahan tadi yang kita simpen di R4 dan R5. Kita kurangi nih R4 sama R5 nya, kita simpen di R6 tuh. R4, R5 kita kurangi, terus kita simpen di R6. Kita sekarang lihat apa nilai dari R6. Nah, lihat kan, 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini hasilnya nih 7. Nah, setelah itu beres ya. Kalau udah selesai ya udah, sudah beres aja gitu. Bisa kalian mungkin screenshot ya buat ngelihat hasilnya gitu. Kita screenshot kan bisa, serat aja kayak begini. Oke, jadi itulah cara untuk direct addressing, yaitu kita masukin nilainya langsung kayak gitu ya. Kita akses nilainya langsung, nggak dari memori, soalnya ini direct addressing gitu. Kita bisa kayak begini ya untuk direct addressing. Nah, untuk 3 register dan direct addressing tadi. Oke, video sampai situ aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.